Selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala dan Wakil, yang saya hormati Ibu Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, selamat datang Ibu. Dan juga kami hormati pula Bapak Wakil Ketua. Dan saya kasih pula Bapak Mama orang tua murid yang sudah bersedia hadir di tempat ini, dan juga Bapak Ibu guru. Selamat pagi anak-anak. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas berkat-Nya kita boleh dapat terkumpul di tempat ini di ruangan ini. Tentunya ada suatu maksud tertentu bagaimana kita bisa mengerti hidup dan bagaimana kita bisa menghargai hidup. Kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih-Nya yang berlimpah. Dan pada kesempatan ini kita datang hadir bersama di sini untuk mendengar, menyimak sosialisasi yang terkhusus untuk perempuan dan anak dengan tema sosialisasi kekerasan perempuan dan anak di sekolah SDN Napung Lahir. Mudah-mudahan kedatangan kita bukan kita berdiri bahwa ini sekedar formalitas, tetapi kehadiran kita menunjukkan bukti kepedulian kita, sehingga apapun yang terjadi dengan perempuan dan anak seperti anak kita di SDN Napung Lahir yang sedang berproses mencapai cita-cita bisa kita arahkan bagaimana kita bisa bertindak memberi perlindungan dan bagaimana kita bisa memberikan jaminan proses pembelajaran lingkungan yang aman dan nyaman bagi mereka untuk bertumbuh dan belajar. Sebelum kita mulai, kita awali dengan doa kepada Ibu yang membawakan kami silakan. Yang berikut kita mendengarkan sambutan dari Bapak Kepala SDN Napung Lahir. Terima kasih. Selamat pagi semua. Sekali lagi selamat pagi. Yang kami hormati Ibu Karim Bidang Pembersihan. Yang kami hormati Bapak Ketua Komite dan Pengurus Komite, dan juga seluruh orang tua anak-anak yang bisa hadir pada kesempatan ini. Kita bangga bahwa Ibu Ayu bisa datang untuk menemani kita semua dalam rangka untuk memenuhi tuntutan kurikulum di SDN Napung Lahir, itu tentang pendidikan karakter bagi anak dan orang tua, dan juga semua yang berpotensi datang ke sekolah. Kenapa ini penting? Ini adalah penegasan dari pimpinan tertinggi di Dinas PKO, juga melihat kembali hasil rapor pendidikan SDN Napung Lahir tahun 2025 yang diselenggarakan pada bulan Oktober lalu, di mana kekerasan itu masih muncul dan nilainya sangat buruk. Pertama, narkoba dan rokok, alkohol itu nilai turun setiap tahun sampai nilainya turun, karena yang disurvei itu guru-guru dan anak. Hasilnya seperti itu. Yang berikut, kekerasan seksual itu menurun. Apa yang terjadi? Ya, nanti mudah-mudahan Ibu kira-kira kekerasan seksual itu apa sebenarnya? Bagian jika anak bisa mengisi itu. Jika hasil kita buruk hal ini ya, kekerasan seksual. Merokok juga begitu. Dan juga tentang yang menyangkut dengan pendidikan karakter. Saya harap Bapak Ibu yang di depan supaya terisi yang kosong. Mudah-mudahan kehadiran Ibu Ayu pada siang hari ini membawa dampak yang baik bagi anak-anak, karena nanti setelah sampai di rumah orang tua
ujian dalam analisis asesmen. Jika Ibu Arif Hadir di sini tahun ini itu tren menurun itu seluruh kabupaten. Yang biasanya di sini baik, tapi tahun ini menurun. Karena itu artinya anak-anak mengisi sesuai dengan apa yang mereka alami. Jelas kekerasan verbal itu masih terjadi di guru dan juga terjadi di orang tua. Ya, katakan misalnya saat mengajar atau di luar atau apa, anak sekolah itu kita seperti itu kita saya pinjam. Kata pinjam itu mereka kan? Ya. Karena itu saya tidak sabar kita mendengar baik-baik dan menyimak baik-baik apa yang kita dapat dari Ibu Ayu pada siang hari ini. Semoga apa yang kita dapat berguna bagi anak-anak kita. Selanjutnya kita mendengarkan penjelasan dari Ibu. Pada kami persilakan. Penguatan karakter dan budaya di sekolah itu ada pelajaran PKN gitu. Sekarang namanya apa? Dulu PKN. Dulu namanya PKN. Masih belajar gimana penguatan karakter anak di sekolah, tidak dosisnya, cara menghargai teman dengan teman lain, terus bagaimana cara menghargai orang lain, menghargai siapa guru. Ya, ya. Dapat tidak pelajaran PKN di sekolah? Terus pengawasan dan penegakan aturan di sekolah itu seperti yang saya bilang tadi, ada BPK, dan juga ada BPK. Ingat Bapak Ibu guru, kalau ada kasus kekerasan seksual di sekolah, di rumah, dimanapun tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan, Bapak Ibu. Di sini kan banyak kita datang lapor karena marah di awal, lalu dalam perjalanan kita ada kesepakatan perdamaian, mungkin ada pembayaran, ada apa di sini gelu namanya kan, gelu itu awal apa dan lain-lain itu datang kantor minta ibu jangan marah, saya bisa menjalankan karena tapi sudah berjalan secara kekeluargaan itu bisa boleh. Apalagi di sekolah, ketika ada kendala datang ke Polres tidak serta-merta harus ibu datang ke sana masuk penjara, kasus yang mana dulu. Kasus kekerasan seksual wajib, tapi kasus kekerasan fisik, kasus kekerasan ekonomi atau penelantaran itu bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Sekarang ada namanya mekanisme peradilan restoratif justice atau penyelesaian perkara di luar peradilan pidana. Bentuk-bentuk kekerasan seperti yang sudah disampaikan tadi, kekerasan fisik, psikis, seksual dan juga penelantaran. Kekerasan fisik adalah kekerasan yang mengakibatkan rasa sakit. Bisa dibelajar dari yang di belakang Bapak Ibu? Bisa ya? Jatuh sakit atau luka berat. Jadi atau dalam undang-undang KDRT ada undang-undang nomor 3 tahun 2004, undang-undang nomor 35 tahun 2014, pasal 40 ya Bapak Ibu ya. Kekerasan fisikis, nah ini kekerasan fisikis ini akan butuh pengujian. Kekerasan fisikis adalah trauma Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat secara kasat mata. Kekerasan fisik ini ketika ada laporan agak susah pembuktian ya Bapak Ibu, karena membutuhkan ahli psikiater. Di sini kita ada kerjasama dengan Unifal Bapak Ibu ya, ahli psikiater juga ada, tetapi itu membutuhkan waktu yang lebih lama daripada kekerasan fisik yang kasat mata kita bisa lihat. Lakukan visum sudah ketara sakitnya di mana, lukanya di mana Bapak Ibu ya. Lalu penelantaran yang terjadi ini bisa terhadap anak, bisa terhadap istri. Jika potensi kami banyak penelantaran, karena kita punya warga ini banyak yang merantau, ke Kalimantan, kita sudah jauh ke Kalimantan atau Papua di mana-mana, lupa tanggung jawab biasa. Ini pasti bapak-bapak yang bisa melakukan. Kalau di undang-undang KDRT tidak ditelantarkan, mama-mama dong yang ditelantarkan, tetapi harus menikah sah Bapak Ibu. Ketika belum menikah sah, mempunyai akta nikah, tidak bisa dikatakan penelantaran istri. Tidak bisa Bapak Ibu. Istri adalah kalau kita belum menikah sah. Tetapi di sini banyak yang seperti ini. Banyak yang belum menikah sah lalu tinggal di rumah dan mempunyai anak. Kendalanya apa? Ketika kita punya anak di sekolah, tidak punya kartu keluarga, tidak punya akte kelahiran.
sudah. Sumber kebo itu sudah diatur dalam undang-undang sekarang Bapak Ibu. Kalau belum, kalau ada RT RW yang melihat wadahnya seperti itu bisa dilaporkan, bisa didaftar Bapak Ibu. Kalau kita umum di Kabupaten Singga ini hampir banyak sekali yang seperti itu. Tindakan apa yang bisa dilakukan untuk mencegah? Bapak Ibu ya, pemerintah sudah membuat kalau sekarang namanya UPDPA Bapak Ibu ya. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Kantornya itu ada di sebelah Kopidiki Bapak Ibu. Itu yang di pemerintah. Kalau di Polres unit PPA namanya. Sekarang ada namanya Direktorat PPA dan PPU di Polda Bapak Ibu ya. Adanya kesetaraan gender sekarang dipimpin oleh perempuan di Polda, nama direktorat itu pangkatnya Polres yang cuma 3 itu Bapak Ibu. Di Polda itu sudah ada, nanti di Polres juga akan ada Kasat PPA dan PPU. Di Jawa sudah ada beberapa wilayah yang sudah ada kasatnya. Sekarang menjadi masing-masing. Kalau sekarang PPA itu ada di bawah Reskrim, Satreskrim, ada namanya Kasat Reskrim pimpinannya. Kalau nanti ke depan sudah ada kantornya Sat PPA dan PPU, nanti ada namanya Kasat PPA dan PPU. Yang ini Ibu di PPA ini kepala Ibu di sebelah Alfamart Sapi Polres itu kantornya. Bapak Ibu ketika mengalami ada keluarga, sampai saudara, teman, anak-anak yang mengalami kekerasan ya, kekerasan fisik, seksual, bisa minta pendampingan dari sana. Itu adalah trauma hidup. Kemudian trauma dari sana, lalu ketika sudah yakin membuat laporan polisi bisa langsung ke Polres Bapak Ibu, atau konsultasi dengan saya di situ boleh. Nanti saya share nomor HP saya Bapak Ibu. Mungkin kita di sini malu segar untuk sharing ya, tetapi nanti langsung datang ke Polres sharing dulu bagaimana kalau misalnya ada kasus begini nanti kemana saya Bapak Ibu. Ada LSM Truk M juga pasti Bapak Ibu sudah tahu di sini ya. Itu yang paling terkenal ya Bapak Ibu ya. Bisa ke sana dulu, kita mendampingi tidak apa-apa, langsung ke Polres ketemu saya dengan bisa. Kalau di Polres Bapak Ibu ke depan pasti ketemu saya aja panggil. Ya ibu mereka tidak segan, kalau Bapak Ibu mereka tidak takut. Biasanya kalau kedatangan kantor polisi terus kita punya pemikiran sampai pasti ya. Kalau Pak Guru cewek atau Ibu Guru cewek begini, adik-adik lapor ke orang tua tidak? Lapor ke orang tua tidak? Ayo jawab. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Ayo. Dilapor aja ke orang tua kalau cewek begini. Kalau kalian salah, ada nggak bapak ibu guru yang mencewek kalian tidak salah? Tidak ya. Tapi pak guru kalau anaknya badar boleh cewek saja. Menurut undang-undang itu boleh tidak? Kalau dicewek, boleh tidak? Dicewek, dicuri, boleh tidak? Menurut undang-undang tidak boleh, gitu ya. Tetapi ketika kita salah, dicewek sedikit, asalkan cewekan itu jangan mengakibatkan lebam, luka, atau dipukul mengakibatkan lebam, patah tulang. Itu aja ya. Kalau hanya kita bandel, kalian pasti banyak yang bandel kan? Ya tidak. Kalau diomongin bapak ibu guru pasti kalian banyak yang tidak dengar. Sementara bapak ibu guru menjelaskan di depan, kalian main. Kalau dicewek salah tidak? Tidak salah. Kalau diatur di undang-undang itu sebenarnya salah. Tetapi kalau kita menyadari kita punya kesalahan, dijawab dikit nggak apa-apa. Biar kalian itu apa? Sadar dan apa? Pasal 81 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2017 dan 2016 itu tidak berlaku lagi Bapak Ibu. Seperti yang saya jelaskan di awal, sekarang diganti dengan KUHP dengan ancaman hukuman yang berbeda. Tidak ada, ini kan ada minimal, maksimal. Di KUHP itu hanya paling lama. Jadi para pelaku ada yang mau menjadi calon pelaku, kalau ada yang mau menjadi calon pelaku atau calon tersangka juga ancaman hukumannya sudah dikurangi. Ya seperti itu
judul lagi. Kasus kekerasan seksual itu bisa diputus sampai 11-10 tahun, walaupun mereka pacaran. Sudah pacaran, sama suka, salah melakukan hubungan suami istri. Orang tua tidak setuju. Ini yang khusus anak ya, korban jadi anak. Itu putusannya sampai 10-12 tahun. Jadi bayangkan saja kalau yang melakukan itu adalah kakak-kakak yang belum 25 tahun. Bisa selesai di sana. Penindakan atau tindak lanjut laporan itu yang dilakukan oleh polisi itu tidak maksimal. Bapak Ibu bisa searching, kenapa ini begini, kenapa begitu? Semuanya sudah dipermudah. Jadi Bapak Ibu yang punya permasalahan di rumah, jangan ragu-ragu untuk melapor. Jangan didiamkan sampai kita mempunyai pemikiran untuk bunuh diri. Sekarang kasus gantung diri itu sangat banyak. Kemarin anak umur 15 tahun. Kira pantai ini paling banyak kasus. Itu karena ya udah tentu tinggal dengan kakek nenek. Bapak Ibu, kasus kekerasan seksual yang saya paling sering ngomong di sini karena paling banyak terjadi. Kalau kasus kekerasan fisik itu agak jarang. Kasus KDRT juga jarang dilaporkan. Namun di luar itu banyak. Dia seperti fenomena gunung es itu. Banyak tapi tidak kelihatan. Kadang-kadang kita berpikir ya tidak malu berlalu. Tapi daripada kita merasa tertekan batin yang pertama. Bapak Ibu kalau mengalami KDRT kekerasan fisik, jangan ragu-ragu untuk lapor Bapak Ibu. Jangan mau sakit sendiri karena bapak-bapak ini akan melakukan hal itu terus ketika dia sudah melakukan satu kali. Banyak berpikir saya punya anak kasihan, saya punya anak tidak ada yang urus. Tapi ini sudah bawa belut. Siapa yang tahu itu apa? Bahasa yang biasa aja, nggak usah bahasa yang di sini. Bagi anak-anak bully itu apa? Terus apa lagi? Mengganggu teman itu bully. Mengganggu yang bagaimana? Terus apa lagi? Mengejek sesama teman, mengata-ngatai teman, memberi nama teman kita dengan nama sebutan-sebutan yang tidak baik. Ya tidak. Kasus bully itu biasanya menyebabkan tindakan penganiayaan. Ya tidak adik-adik. Halo. Hai. Silakan. Kalau kalian suka membuli teman, nanti kalau kita emosi pasti kalian akan memukul teman-teman kalian. Ya tidak? Ya. Itu akibat dari bully itu banyak. Ketika teman kita dibully di sekolah dengan menyebutkan dia punya ciri-ciri fisik yang tidak sesuai dengan ciri-ciri fisik manusia, atau menyebutkan seperti dia binatang dan lain-lain, itu bisa menyebabkan trauma psikis saja. Ya, banyak anak-anak kecil atau orang dewasa sekalipun, termasuk bapak-bapak guru yang kemarin itu, yang bunuh diri itu juga begitu, karena dibully, karena dia melakukan tidak. Ada yang banyak bunuh diri. Di Bali kemarin di kampus juga ada yang loncat dari lantai berapa itu di kampus ya. Ya, karena dibully sama teman-teman. Itu kekerasan psikis yang sudah mungkin tidak bisa diobati lagi dan memendam sendiri. Kalau ada kendala-kendala bisa disampaikan ke penjelasan saya, ada yang kurang berkenan, ada yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Melihat siapa Bapak Ibu yang masak ada yang punya kesibukan di rumah. Saya kasih beberapa orang untuk bertanya, silakan sesi tanya jawab yang memiliki Bapak Ibu. Dari yang saya dengar tadi Ibu sampaikan, saya menanggapi soal undang-undang. Jadi undang-undang banyak melindungi anak. Jadi seperti yang tadi ada kesempatan atau apa namanya, karena itu sudah lebih lunak dari yang kemarin sebelum. Dari kalau menurut saya ada baiknya dari kepolisian itu seperti ibu mereka kasih hari ini datang ke sekolah ini juga lebih banyak dari kesempatan untuk kasih sosialisasi untuk orang tua
ketika mempunyai permasalahan jangan khawatir, jangan malu dan jangan takut. Karena ini akan apa ya? Kalau kita pendam, kalau kita biarkan akan menjadi-jadi. Apalagi kayak trauma psikis itu kalau kita biarkan ya akhirnya bunuh diri tadi. Ketika anak kita mengalami kekerasan langsung seperti ada UPT, kalau ibu tangga polisi, ada LSM terus tapi sekarang sudah semakin berani. Saya sudah bilang tadi pengacara bisa sekarang berbicara semaunya ketika ada intimidasi. Saya sudah bilang seperti yang saya sampaikan bahwa pelaku sekarang mempunyai apa ya, hak untuk tidak mengaku, mempunyai hak untuk ketika dia takut berbicara dia bertanya ke pengacaranya. Itu ya, mengenakkan pelaku berapa persen dari sebelumnya kalau dia. Kalau dulu dia kalau kita tanya dia harus menjawab. Tapi sekarang kalau kita mau menjawab dia akan tanya kepada Pak. Jadi saya jawab itu. Jadi ketika kita punya perkara yang alat buktinya tidak cukup Bapak Ibu. Di KUHP itu ada namanya alat bukti yang diatur dalam pasal 188 KUHP. Ada 5 keterangan saksi, ahli, surat petunjuk, tersangka. Tersangka itu pelaku. Nah sekarang itu ada 8 alat bukti. Keterangan saksi, ahli, petunjuk, surat, barang bukti itu dijadikan alat bukti. Barang bukti, bukti elektronik, rekaman itu bisa dijadikan alat bukti ya. Terus semua kegiatan semua dan pemakaman hakim Bapak Ibu. Ketika mungkin kantor polisi kita mau melindungi ketika di pengadilan nanti berbeda, tidak sesuai fakta yang diceritakan di kantor polisi. Kadang-kadang situ terbuka di kantor polisi di pelaku tidak mengaku Bapak Ibu. Tapi di pengadilan mungkin merasa takut kan ada trik-trik hakim untuk membuat orang ini mengaku. Kalau di situ ada pengamatan hakim, ketika mungkin dia melihat bahwa dikawal di dipaksa, dirancang, tapi dalam persidangan tanda kutip kasus kekerasan seksual ya. Di persidangan dia bilang saya berhubungan juga sama suami, saya tidak dipaksa. Berbeda lagi ancaman. Putusan hakim itu berbeda lagi. Kasus kekerasan seksual ini yang saya paling sering ngomongkan apa yang terjadi ya. Kalau kekerasan fisik itu kan bisa artinya bisa sembuh sepanjang ada kesepakatan perdamaian. Sosialisasi ini kenapa dilakukan di sekolah? Karena sering terjadi juga di sekolah kekerasan seksual, kekerasan fisik. Kalau kalian tidak pernah di sekolah, mungkin ada bisa jadi. Mungkin ada yang lain yang mengenai. Saya pernah dimaki oleh satu orang anak yang umurnya jauh lebih kecil dari saya. Sekarang dia masuk SD. Dia maki itu bukan cuma saya, tapi juga orang tua saya juga dia maki. Karena dia maki saya punya mama, saya tidak puas. Saya pukul. Yang saya mau bertanyakan, apakah itu termasuk tindakan kekerasan? Dilema yang ini sebenarnya. Kalau yang dimaki kan bisa dilaporkan. Tapi yang maki ini umur berapa? 1 tahun. Kenapa nggak 1? Umur berapa dia yang maki? Jangan sampai yang maki ini umurnya 5 tahun. Itu kembali lagi seperti yang dilakukan setelah tahun 2012 ini. Kalau mau maki itu kan bisa dilaporkan antara orang dewasa. Anak kecil itu bisa dilaporkan, tapi dilihat umurnya dulu. Kalau mau sampai 11 tahun itu nggak bisa diproses. Ya, itu nanti dibuat pertemuan sebelum tadi, dibuat kesepakatan, bisa diproses ya kalau mau sampai 11 tahun. Terus kalau mau langsung melihat, ada 2 perkara yang berbeda ini, maki dan pukul. Jadi kita tidak boleh menghukum orang. Ada
Dia buat seperti hubungan yang suami istri yang luar biasa, seperti mereka menonton film-film itu. Mereka bertetangga. Korban dua orang yang tinggal dengan neneknya, yang laki-laki tinggal dengan mama bapaknya. Bertetangga. Si nenek ini mati-matian saya harus proses ini anak 14 tahun. Tetap saya proses. Saya buat ikut SOP kami dalam pemeriksaan dan lain-lain sampai saya kirim itu berkas perkara kejaksaan. Sampai saya kirim 14 tahun nih, kan anak-anak hukum itu 12 sampai 18. Ini anak pelaku itu umurnya 14 tahun. Jadi saya berpikir, ini tetap tidak puas. Saya kirim ke kejaksaan, lalu saya buat permintaan ke Bapak Suri Kabupaten untuk anak pelaku. Itu sudah berhubungan badan, yang cara berhubungan badannya sampai terikat di dalam kursi. Jadi saya memeriksa itu, saya merinding saya. Miris anak sekecil itu bisa melakukan hal seperti itu. Itu sekitar 7 tahun yang lalu, 3 tahun saya di sana. Akhirnya dari bapak itu mengeluarkan surat itu si anak pelaku ini dikembalikan ke orang tua. Dikembalikan ke orang tua, tidak diproses. Akhirnya saya hentikan itu pertama dengan dasar surat dari bapak sendiri. Si nenek ini datang tiap hari ke Polres Sida menemui saya. Kenapa anak ini tidak bisa dipegang? Saya sudah bilang itu bukan kewenangan saya. Saya sudah melakukan tugas saya, melakukan resolusi saya melakukan pengiriman berkas perkara sampai di kejaksaan. Tapi dari Bapas menyatakan bahwa anak ini harus dipulangkan ke orang tua. Itu orang tua sangat tidak puas. Akhirnya dia menyuruh saya untuk memanggil ketua RT pada keterangan saya. Mama tua datang dia pak hujan-hujan dengan payah, mama tua tinggal di jawabannya. Si nenek ini seorang guru juga pensiun. Tidak puas sama tua ini. Terus saya bilang, ini bukan keterangan saya. Kalau sudah memanggil RT dari RW itu, mama tua ini mau anak yang pelaku itu diusir dari kampung itu. Karena kita secara logika memang wajib. Kita melihat anak pelaku kita ditawar di tempat kita punya rumah itu. Dia sendiri dia sudah melakukan hal yang seperti ini, kita punya cucu. Kita bisa buat apa? Kita memerintahkan seperti itu. Mama tua tetap tidak puas. Akhirnya lama-lama kita sudah berlalu, saya berlalu masih ada tapi sampai sekarang tidak pernah komunikasi lagi. Itulah kendala yang waktu undang-undang ini. Nah, kita tidak bisa membuat apa yang kita mau dan semua adalah aturan. Jadi kita gimana caranya mengawasi kita punya anak? Cumi bapak ibu yang di sini mengawasi anak masing-masing. Saya sudah menjaga berapa orang keluarga. Kita keluarga dari Ibu Ayu tadi banyak hal. Maka pulang ini yang pertama, jangan ngomong tentang orang punya anak. Berapapun anak dari pengalaman di rumah, itu yang mulai hari ini kita disiplinkan, kita jaga. Ini sangat miris sekarang. Ada sekitar 7-8 tahun lalu ada sebuah SMD Kabupaten Sika ini di kota. Anaknya penelitiannya kepada anak SMP itu sekitar 30% lebih anak SMP di kota ini sudah 3 tahun. Artinya mereka sudah melakukan hubungan pada usia-usia tersebut. Itu sekitar 7 tahun lalu. Kita tidak tahu sekarang. Ya, karena itu kita harus mulai anak kita untuk tidak berhamil. Apa anak yang harus supaya orang tua bebas kasih HP saja, supaya anak tidak menangis. Kewajiban dari pihak sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah pusat melakukan sosialisasi ini, dan narasumber kita itu juga ibu mereka itu selalu siap. Karena itu bapak mama siapkan ini juga kepada orang-orang yang tidak datang. Banyak juga yang tidak datang hari ini. Syukur, senang tidak bapak mama bisa dengar ini. Sudah berulang-ulang baru kali ini. Baru ini. Ya, sehingga bahkan juga anak-anak bisa diskusi dan lain-lain. Ya kayak bukan karena mati, ya kalau sebut dengan kabinet pidana yang dipulang dari yang anak kecil. Ya, baik. Akhirnya kami dari pihak lembaga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ayu
yang telah meluangkan waktunya memberikan pencerahan kepada orang tua dan para guru di sini. Mudah-mudahan Agung Hadir tetap menjadi sekolah contoh, bebas dari segala tindakan-tindakan kekerasan dan juga hal-hal yang mengurangi etika atau karakter dan lain-lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf kita seperti ini saja kondisi kami di sini. Atas nama orang tua murid dan anak-anak dan juga pemimpin kami mengucapkan terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi di kesempatan dan acara mungkin yang sama atau berbeda. Ya. Bapak Mama, kita pesan